Ganti-ganti cemilan itu loh, Pak. Kacang rebus, Waduh. umbi-umbian, kan enak. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Agi Wirdiawan, host dari podcast Asada Group. Nah, untuk podcast kali ini saya akan membawakan tema tentang gimana sih cara agar tetap sehat walaupun sibuk bekerja. Nah, oke. Podcast kali ini kita bakal ngobrolin ya tentang gimana sih cara agar tetap sehat, bugar walaupun sibuk bekerja. Nah, kenapa sih kita perlu bahas ini ya? Nah, saya tuh banyak ya dengar-dengar cerita-cerita dari teman-teman. Kenapa sih kalau pagi hari itu gampang capek, jam 10 atau jam 2 itu gampang ngantuk. Nah, terus sering ngeluh kecapean gitulah intinya. Badan pegel, pegel linu dan sebagainya. Nah, untuk kali ini saya akan bersama dengan salah satu tim dari Asada Group yang paling bugar ya tentunya, yang kita cocok lah, saya kira cocok lah untuk tema kita kali ini. Nah, si paling sehat di kantor ya, kenalkan, ini dia Mas Ardi. Halo Mas Ardi, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oke. Mas Agi. Oke, alhamdulillah. Oke, ini saya lihat ini kok badannya Mas Ardi ini kok lebih atletis gitu. Apa sering nge-gym ya Mas? Ya betul. Oke. Kalau boleh tahu ya, jamnya nge-gym itu biasanya jam berapa sih? Kan kita tahu lah untuk Asada ini dari pagi sampai sore ini. Nah, untuk jadwal nge-gymnya ini gimana? Kalau nge-gym itu di bagian logistik kita kan ada 2 shift. Shift pagi sama shift siang. Oh, jadi 2 shift ya Mas? Ya betul. Oke. Kalau kedapatan shift pagi, kita latihan malam mulai jam 7 sampai jam 9. Oke, malam 7 malam ya itu Iya, ya. 7 malam. Oke. Tapi kalau shift pagi latihannya kita jam setengah 7 sampai jam setengah 8. Udah cukup itu. Oh, berarti gitu ya. Ya. Berarti itu kira-kira 1 jam 2 jam itu sudah cukup ya? Oh, sangat cukup sekali. Oke. Dan ini nggak perlu lama-lama. Oke, berarti kalau efek kelamaan dalam nge-gym itu gimana ya Mas? Ya capek. Oke. Nah, gini Mas, bagi orang sibuk ya Mas ya kan kadang dari Senin sampai Jumat. Nah, dari pagi sampai sore hari, kadang pulang dari sampai rumah itu katakanlah jam 7 malam. Nah, kan biasanya kan ya dari rumah itu kok sudah capek gitu ya. Gimana sih cara ngatasi kalau kita istilahnya hari itu nggak sempat nge-gym? Apa kita bisa ya olahraga di rumah gitu loh? Ya biasa sekali Mas Agi. Oke. Kalau pulangnya jam 5 gitu ya. Kalau nggak sempat nge-gym gitu nggak apa-apa. Oke. Kita workout di rumh saja. Push up itu nggak apa-apa. Oke. Itu push up 100 kali. Mantap itu. Waduh, 100 kali. Ya 100 kita kali dong. kalau 100 kali dalam satu waktu kan agak susah ya Mas ya. Ya. Mungkin butuh istilahnya kebiasaan dulu lah. Nah, kalau istilahnya kalau yang baru-baru mulai olahraga gitu gimana Mas? Resepnya ya. Oh, resepnya Yang gini. cukup lah. Yang cukup saya kasih plan iya Oke. untuk 100 kali sehari. Oke. Kan ada sholat ya. Habis sholat itu subuh habis sholat 20 kali. Oke. Duhur habis sholat 20 kali. Oke. Asar habis sholat 20 kali. Oke. Maghrib habis sholat 20 kali. Isya habis sholat 20 kali. Oke. Itu bagi muslim ya. Ya, bagi muslim nggak apa. Oke, baik. Istilah itu full push up ya Mas ya? Full push up. Kalau mau divariasi boleh. Oke. Kan variasi push up kan masih banyak itu. Oke. Nggak cukup nggak reguler saja. Oke. Banyak sekali lah. Selain push up ini apa ya kira-kira yang rekom? Mungkin sit up atau jalan di tempat atau lari-lari kecil, jogging lah, itu gimana ya Mas? Rekom nggak ya? Kalau ada waktu jogging boleh. Oke. Tapi kalau nggak ada waktu push up, pull up itu juga boleh. Oke. Sit up boleh. Mantap. Kira-kira kalau butuh waktu itu setengah jam itu cukup nggak ya? Atau harus 1 jam atau harus gimana ya gitu? Setengah jam itu udah cukup Mas Enggi. Oh, Udah cukup. Oke. Nah, gini Mas.
olahraga itu kan ada polanya ya Mas ya. Oke. Apakah pola bagi si kurus ini pengen gemuk, nah si gemuk pengen kurus. Ini apakah ada pola-pola tertentu ya agar istilahnya capai tujuannya itulah. Oh itu ada Mas. Oke. Kalau ingin naikin berat badan dari kurus ke gemuk itu ada namanya bulking. Bulking itu Bulking. istilah dari fitness atau dari kebugaran sendiri ya? Dari fitness sih. Oke, dari dapat fitness. Oke, baik. Oke. Siap. Itu- Kalau caranya itu menurut pengalaman pribadi saya juga ya. Oke. Bulking yang saya ini lagi bulking. Oke, bulking ya Mas Iya, ya? bulking dong. Oke. Saya sehari makan 4 sampai 5 kali. Waduh. Sampai segitu ya? Iya dong. Oke. Itu jangka waktu makan itu 3 jam. Tiap 3 jam makan Setiap gitu? 3 jam makan. Makannya itu hanya makan aja atau makan yang pilih-pilih ya Mas? Kalau saya nggak pilih-pilih. Oke. Ya seadanya lah. Oke. Menu seadanya. Yang penting kalorinya banyak. Oh, Oke. berarti kalau istilahnya bulking ini ingin menggemukkan badan. Kalau yang satunya ini Mas, apa ya istilahnya Mas? Kalau dari maaf ya, Heeh. dari gendut ke kurus itu bisa pakai metode cutting atau diet. Cutting atau diet ya Mas istilahnya ya? Ya, betul. Oke. Nah ini polanya gimana? Kalau yang bulking kan tadi kan makan. Kalau yang cutting ini apa kayak puasa atau gimana gitu Pak? Kalau yang bulking tadi itu namanya pakai surplus kalori. Surplus kalori. Ya, jadi banyakin kalori. Nah, kalau yang cutting atau diet ini namanya defisit kalori, berarti kurangin kalori. Oke, berarti kita kuncinya di kalori ya Mas ya? Betul sekali. Oke, berarti gampangnya kalau ingin gemuk kita perbanyak konsumsi yang berkalori ya. Ya. Oke, kemudian kalau yang pengen kurus ini kita kurangi kalori. Iya, betul. Oke, dari segi makanan ini apakah ada pilih-pilih Mas? Misal, harus protein sekian, karbohidrat sekian, serat sekian, sampai segitu gak ya Mas? Kalau ini bagi pemula lah. Kalau bagi pemula itu ya kita kalau protein itu bisa dari telur, tahu, tempe. Oke. Itu yang mudah didapat, murah. Oke. Jadi nggak perlulah kita pakai whey, keratin, Oke. dan lain-lain lah. Itu sejenis suplemen Itu atau ya. vitamin atau gimana? Itu suplemen. Oh, suplemen. Oke. Nah, gini Mas Ardi. Nah, kira-kira ya apa sih olahraga yang cukup bagi pekerja ya agar tubuh ini fit, tetap sehat ini gimana? Apa cuma push up aja, sit up aja, pull up aja atau ada pola-pola tertentu ya Mas? Menurut Mas Ardi ini. Kalau untuk yang sibuk kerja pagi sampai sore, pagi sampai malam, push up aja cukup. Nah, terlebih lagi jaga pola makan. Oke, selain push up kita harus jaga pola makan ya Mas. Oke. Nah, pola makan yang sehat ini apa seperti kayak pelajaran-pelajaran kita kayak istilahnya zaman-zaman dulu ya. 4 sehat 5 sempurna atau sampai harus gitu atau gimana ya? Ya cukupin banyakin protein sama serat sih. Oh. Karbo. Itu. Oke, siap. Nah, gini Mas. Kadang ya bagi orang-orang kantor ataupun orang-orang istilahnya lebih ke dalam ruangan ya. Ya. Nah, ini kan untuk mengatasi rasa ngantuk ini biasanya kan istilahnya jajan dulu ya. Oke. Entah itu jajan-jajan di pinggir jalan seperti cilok ataupun siomay. Waduh. Ataupun gorengan-gorengan yang lain. Nah, ini Waduh. ngefek gak ya? Terlalu ngefek ya buat kesehatan gitu. Itu ngefek banget loh buat kesehatan tuh. Oh. Apalagi yang berminyak-minyak, gorengan-gorengan. Emang enak. Oh. Tapi kok Rasanya, ya memang enak. Oh. Tapi efek lanjutannya itu loh. Lemaknya banyak, Oke. Jadi istilahnya ini kolesterol. kalau bisa itu dikurangi atau kalau bisa ya lebih lagi dihindari gitu ya. Ya kalau pingin gak apa-apa 1-2 kali, tapi jangan sering-sering. Oke. Kalau bisa dihindari sih. Kalau bisa dihindari. Nah, contoh
cemilan. Kalau lagi kerja gitu jangan gorengan-gorengan. Oh. Memang enak, tapi lemak dan kolesterol. Waduh. Ya, ya diganti boleh lah. Kira-kira apa ya yang rekom ganti cemilan itu loh, Pak? Kacang rebus, Waduh. umbi-umbian, kan enak. Berarti kita kembali ke alami gitu ya. Oh ya jelas dong, Oke. kita kembali ke masa-masa tanpa gorengan. Tanpa gorengan, yang Yang direbus-rebus lebih sehat. saja ya. Iya dong. Oke. Nah, gini Mas Ardi. Nah, sering kali ya entah itu bagi orang kantoran yang kerja dalam ruangan ataupun bahkan orang lapangan. Nah, mereka itu sering kali ngantuk, capek-capek, pegelinu. Nah, istilahnya kurang bertenaga gitu lah. Nah, kadang mereka itu sering minum minuman yang berenergi. Nah, entah itu merek-merek lain ya. Nah, istilahnya merek-merek berenergi lah. Ya. Nah, ini kira-kira gimana ya menurut Mas Ardi bagi kesehatan ini loh? Kalau menurut saya itu boleh, tapi lebih baik sih air putih, Oke. lebih segar. Oke. Air dingin. Oh gitu. Nah kira-kira selain air putih kadang orang kan kadang bingung atau gimana ya? Mungkin itu entah keseringan minum berenergi, kemudian minum air putih kok, waduh ini kok nggak ada rasanya. Nah ini kira-kira selain air putih ada nggak ya? Entah itu susu atau gimana? Kira-kira menurut Mas Ardi gimana? Ya kalau air putih kan memang nggak ada rasanya, tawar bro. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi ini ditelateni aja, dibiasakan Oh, minum oke. air putih. Oke Jadi kalau biar nggak terlalu sehari-hari minum manis es teh, jangan. Oke. Ya memang gula kan sumber energi, tapi kan jangan banyak-banyak. Oke. Masa sehari es teh, manisan, ini nggak sehat. Oke. Nah, kalau gini Mas Ardi, di pasaran seperti di minimarket. Nah, ini kan ada istilahnya satu produk ya. Salah satu produk itu susu low fat atau istilahnya di kemasan itu low fat. Nah, Ya. ini menurut Mas Ardi gimana ya kalau pengganti karbonasi atau berenergi tadi? Kalau susu low fat itu buat diet itu enggak. Oh. Jadi kalau berenergi enggak sih. Oh, enggak ya. Ya memang kalau yang energi itu ada gulanya. Oke. Tapi jangan banyak-banyak. Oh. Masa sehari 1/4 kilo. Waduh. Bahaya Enggak ya. sehat mah. Mas. Waduh. Aduh. Kencing manis. Waduh. Nah, gini Mas. Gimana sih tips agar mulai gaya hidup sehat? Nah, bagi orang sibuk, nah ini gimana? Mulai dari Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Minggu, dari pagi, sore sampai malam, ini gimana? Resep dari Mas Ardi ini gimana? Ya makannya ya dia jaga olahraga, Oke. jangan begadang. Itu loh yang ya perlu kan setiap hari itu tidur kurang lebih 8 jam. Minimal 8 jam ya? Nah itu Oke. 8 jam itu buat istirahat Mm-mm. sama pembentukan otot. Oke. Oke. Nah, kalau gini Mas. Oke, kita bisa sebut tidur itu minimal 8 jam. Tapi bagi sebagian orang ini istilahnya saya ini ada tanggungan kerja. Ada besok ini harus selesai. Atau gimana istilahnya gini. Kalau orang sering nyebut itu sistem kebut semalam ya Mas. Ya. Oke. Nah, itu kan lebih banyak begadangnya. Nah, kira-kira kalau kita sudah ngelakuin begadang untuk tanggung jawab, nah ini kan sebagai bentuk tanggung jawab juga kan ya Mas ya. Betul. Nah ini kira-kira untuk mengatasi ini gimana? Apakah siangnya tidur siang atau gimana Mas? Ya kalau sistem kebut semalam SKS Waduh. ya jadi bolehlah seminggu jangan Terlalu sering gitu. jangan terlalu sering. Oh. Kalau seperlunya saja. Oh, oke.
nggak baik itu buat kesehatan. Kalau siang itu tidur setengah jam aja nggak apa-apa. Sudah cukup ya, Mas? Sudah cukup. Oke, oke. Nah, Mas Ardi, gini Mas, terkadang ya Mas, saat kita mulai kegiatan baru, mulai habit baru, contohnya seperti jaga kesehatan tadi ya, entah itu Ya. push up, pull up, ataupun jogging dan sebagainya. Ini kan kadang, satu hari, oke, besoknya kok nggak ngelakuin, kemudian besoknya lagi, waduh aku kok nggak ngelakuin lagi ya, kemudian lusa lagi, ini ngelakuin lagi, istilahnya nggak konsisten gitu. Nah, kalau menurut Mas Ardi ini gimana ya resepnya agar konsisten dalam olahraga ini gimana ya? Jadi kalau pengen konsisten ya jalanin aja Mas. Oke. Jadi kalau malas coba pergi ke gym, push up Oke. di rumah atau di kantor, nggak apa-apa. Oke. Biar tetap gerak aja. Oke, berarti kita kuncinya itu gerak dulu ya Mas ya? Ya gerak dulu aja, jalan-jalan dulu. Oke. Jadi jangan setelah kerja capek Langsung tidur, jangan. aduh. Jangan. Kalau bisa, kalau pulang kerja capek ya, ngapain dulu push up boleh, Oke. makan-makan, mandi. Oke. Jadi jangan langsung tidur. Kalau bisa jangan langsung tidur. Iya. Oke, baik. Nah, gini Mas ya. Ini kenapa sih ya orang yang mohon maaf ya, istilahnya orang dengan gangguan jiwa. Nah, ini kok tetap sehat. Nah, ini padahal kalau dilihat-lihat itu makanannya ini istilahnya ya Mas Ardi tahu sendiri. Nah, ini gimana? Menurut Mas Ardi nih. Maaf loh ya. Nggih. Ya. Sebelumnya saya juga bukan dokter. Ini hanya pengalaman saja. Oke. Kalau dilihat-lihat orang dengan gangguan jiwa itu kan makannya sembarang. Tapi dia jalan terus. Oh. Nah, itu bakar kalori. Oke. Nah, jadi setiap apa yang dia makan dia bakar. Oh, Entah itu jadi otot lah. entah itu Jadi jadi yang lain atau energi ini gimana. kan. Oke, Jadi tetap sehat kan jalan terus, enggak. oke. Berarti kembali ke tadi ya istilahnya terus bergerak gitu ya. Ya, terus bergerak. Oke, baik. Siap. Oke. Kira-kira ada kata-kata nggak ya Mas buat orang-orang yang ini mau mulai membentuk badan dari kurus ke gemuk ataupun gemuk ke ideal, ini gimana? Menurut Mas Ardi nih, kira-kira ada kata-kata tersendiri nggak bagi Mas Ardi? Jadi ya kalau dari saya lakuin aja, Bro. Oke. Oke. Mas Ardi, saya ucapkan terima kasih banget ya untuk sudah datang di podcast Sasada Group yang membahas tema kita kali ini, yaitu gimana cara agar tetap sehat bagi yang sibuk bekerja. Oke. Terima kasih Mas Ardi atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Bagi teman-teman, jangan lupakan untuk subscribe di channel Asada Group ini. Oke, nantikan konten-konten kita selanjutnya di podcast-podcast selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih.